Ini kita menjelang 3 hari menjelang kemerdekaan. Tahun 77. Adegan yang mana nih? Adegan yang di itu yang di kita menyebut mereka penjajah. Mereka menyebut kita adalah teroris dan pemberontak. Nah, itulah yang saya bilang tadi di awal bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Itu makanya di dalam ya kita ospek dihilangkan dengan bentak-bentakan seperti itu karena akan mempengaruhi kesehatan mental. Ya. Gitu. Kita nyambungnya ke situ. Jadi nggak boleh ospek nih? Oh boleh. Ya, tapi hal menarik ini. Hal menarik kameramen kita tertidur. Asma program podcast kita semua. Konten apa ini Prokasma segmen bincang film RFA. Oke, nah sekarang Gak semangat banget ya. Nah sekarang kita nih lagi mau bahas film yang mengangkat tentang sejarah Indonesia. Ya oke. Tapi dari POV atau point of view kebalikannya gitu. Jadi sekarang kita sedang biasanya kan kita nonton film-film perjuangan itu kan produknya produk orang Indonesia seperti dulu ada Lebak Membara, kemudian ada yang terbaru kemarin kan Merah Putih. Kadet 1947, Soekarno dan lain-lain. Sudah sebagai sudut pandang orang Indonesia ya. Dan kadang-kadang begini, kita juga kan bahwa kebenaran itu adalah relatif juga gitu kan. Bahwa ketika kita menilai dari sudut pandang orang Indonesia, maka pahlawan-pahlawan kita itu adalah orang yang benar karena berjuang, mempertahankan, merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi di sisi lain orang-orang kita yang Soekarno, yang Jenderal Sudirman, kemudian Sultan Syahrir dan lain-lain juga dianggap salah oleh mereka, oleh Belanda dan tentara-tentara yang menjajah kita dianggap sebagai pahlawan. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak kalau kita mau coba ambil dari kisah ini gitu, bahwa mungkin dari sudut pandang ini A ini adalah benar, tapi mungkin dari sudut pandang ini A ini adalah salah. Jadi dari mana kita melihat sudut pandang tersebut? Nah, yang menarik di film ini adalah kita baru pertama kali untuk menonton film perjuangan Indonesia dari kacamata orang Belandanya sendiri gitu loh. Oke, sebelumnya kasih tahu dulu filmnya. Oh iya. Judulnya apa? Dari tadi. Ya, judulnya The East. Kalau bahasa Belandanya The Oost. The Oost. Bahasa Belandanya The Oost, kemudian diinggriskan The East. Oke. Siapa dulu yang bakal ngomong itu? Dari hal yang menarik ya, bahwa film itu perspektifnya orang Belanda gitu. Dan ini berangkat dari masa transisi dari Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang sudah menyerah setelah dibom Hiroshima Nagasaki, kemudian terjadi Indonesia merdeka. Nah, di proses transisi ini, jadi Jepang masih dalam proses untuk pulang gitu ya. Kemudian datang tentara sekutu, Belanda juga masuk melalui nikah ya, ikut membonceng di tentara sekutu. Nah, disinilah cerita mulai berawal gitu. Udah mulai berawal, nggak efektif banget nih kalimat. Nah, yang menarik juga ini film ini disutradarai oleh Jim Tai-Hutto ya, di mana dia itu punya darah keturunan orang Maluku ya. Juga, ya. Jadi campuran. Nah, film ini juga diperanin oleh aktor Belanda. Seperti ada, kalau yang peranin sebagai John itu ada Martin Lakemer kalau nggak salah ya. Leker. Iya. Berarti sutradaranya juga masih ada keturunan Indonesia juga ya? Iya. Tapi tetap filmnya seolah-olah film ya sudut pandang orang Belanda gitu, sudut pandang orang Belanda yang kalau boleh saya melihat seolah-olah ini adalah mungkin tidak seluruhnya mungkin ya,
ini adalah sebuah penyesalan yang dialami atau dirasakan oleh sebagian orang Belanda karena sudah menjajah Indonesia. Nanti kita cerita permintaan maaf. Gitu. Ya itu mungkin akan lebih karena itu kan dia tidak mewakili pemerintah Belanda sama sekali. Dia hanya sekedar idealismenya dia, statementnya dia gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Dan kita sebagai penonton, oh kayak gitu ya gitu. Soalnya nanti kita bisa spoiler kalau cerita tentang yang itunya, yang aslinya. Dan kita nonton di Mola TV ya. Di Mola TV. Jadi bukan di bajakan ya. Bukan di bajakan. Kemudian gini, Johan de Vries ya. Tokoh utamanya adalah Johan de Vries. Johan de Vries ini adalah kayak semacam dulu itu pemuda-pemuda yang diberangkatkan untuk perang dari Belanda gitu, nyampe ke Indonesia. Dan hebatnya si Johan ini pinter banget bahasa Indonesianya. Dia hanya dikasih kamus kecil ya, tapi kemudian selama 3 bulan udah pinter bahasa Indonesia gitu. Benar ya? Siapa namamu? Dan fasih banget gitu. Siapa namamu? Ini yang keren banget. Jadi tidak seperti ini kan. Pribumi. Kenapa kudanya jalannya pincang? Oh, lecet. Kudanya lecet, Tuan. Ini fasih banget beberapa pemain-pemain dari sana yang memerankan tentara Belanda kemudian berbahasa Indonesia dengan fasih. Dan yang paling menarik buat saya adalah kemunculan aktor-aktor Indonesia. Ya, satu yang pertama itu adalah saya pertama kali lihat Ence Bagus sih. Benar. Sebagai mucikari ya, yang menyediakan perempuan-perempuan untuk para tentara Belanda. Kemudian ada Lukman Sardi. Lukman Sardi itu udah langganan lah. Ya, langganan. Cuma kebagian 2 scene gitu. Kemudian ada Yayu Unru. Yayu Unru itu yang ngeri-ngeri sedap. Bukan di Gara-gara Warisan kalau nggak salah. Wah, nggak nonton. Itu yang awal yang kepalanya dipancung itu. Oh. Ya, kepalanya dipancung. Kemudian ada lagi Muhammad Khan. Nah, itu juga bagus itu aktornya. Ada Kukuh juga, Mas Kukuh nih. Aktor 1000 film juga nih, Mas Kukuh. Yang aktor orang Jawa itu kan? Iya, orang Jawa itu. Yang Lamun Sumelang, bukan? Bukan Lamun Sumelang. Ya, ada lagi. Ada yang Lamun Sumelang juga masuk yang jadi rakyat itu ya. Justru inilah kemunculan Ayu siapa? Ayu dia apa sih? Putri Ayu dia. Jadi kemunculan aktor-aktor Indonesia ditunggu banget nih sama saya nih. Ini yang nggak tahu kenapa penasaran siapa nih bakal muncul, siapa yang bakal si ini gitu kan. Gitu. Pas nonton juga nebak-nebak terus. Gitu. Pas yang terakhir Muhammad Khan kalau nggak salah. Muhammad Khan yang dapat Piala Citra kemarin dan ya kebagian cuma satu scene doang gitu kan. Tapi mereka acting dengan maksimal gitu, dengan maksimal. Itu. Cameo-cameonya actingnya bagus-bagus. Walaupun kebagian scene dikit juga. Nah, kalau misalkan lu sendiri gimana nih ngelihat dari alur dulu deh, dari alur. 2 jam 20 menit. Film perang yang minim adegan tembak-tembakannya. Iya. Ya awal-awal sih kayak 30 menit awal itu ya pace-nya lambat. Jadi agak ngantung. Ya, temponya sangat lambat. Sangat lambat. Tapi pas udah ketemu si itunya spoiler deh, Westerling. Nah, itu mulai naik. Gak apa-apa, kita harus ngomongin Westerling. Mohon maaf ada gangguan sebentar. Ini Westerling gak mau disebutin nih kayaknya. Wah, iya kan. Ya, pas ketemu Westerling atau gimana tadi? Ya, pas ketemu Westerling kan itu makin banyak konfliknya gitu. Terus perangnya juga makin adegan tembak-tembakan makin banyak di situ. Iya. Dan scene gore-nya itu benar-benar nggak nanggung lah. Iya, nggak nanggung ya. Walaupun minim adegan peperangan, tapi pas sekalinya itu tuh langsung gore banget gitu. Ya. Apalagi ada adegan. Adegan yang mana nih? Adegan yang di itu, yang di Gita.
gitu. Nggak Oke. expect sih sebenarnya adegan apa. Kirain mah bukan perang-perang 18. gitu. Cuma apakah emang dari dulu emang seperti itu kehidupan orang-orang Indonesia? Belanda? Iya, memang seperti itu. Jadi ya seperti itulah keadaan saat itu. Meskipun saya juga tidak hidup di zaman itu ya. Tahun 1946, 1947. Karena itu kisaran waktunya tahun segitu. Karena pada saat itu Desember 46 itu Raymond Westerling dikirim ke Sulawesi, dan dari situlah mulai puncak konfliknya gitu kan. Nah cuman menjelang konflik ini ya itu tadi benar kayak apa ya, cek orang Sunda mah ngangkleng teuing gitu ya, ngangkleng. Apalagi ditambah dengan flashback. Ya, flashback bukan flashback ya. Ya dari masa kini ke masa lalu, dari masa lalu ke masa kini gitu. Tapi itu alur yang menurut saya menarik. Meskipun bagi beberapa orang itu akan ngantuk. Iya. Dan akan mengeringkan kening gitu. Ini apaan gitu kan. Cuma polanya, treatmentnya enak gitu. Treatmentnya apa ya? Ya bisa dinikmatin lah, bisa Tapi dinikmatin. kalau fokus nontonnya itu seru sih. Iya. Disaranin kalau nonton jangan pas ngantuk. Ya betul. Karena kalau ngantuk itu pasti tidur lah. Kalau ngantuk pasti tidur. Itu sudah pasti hukum alam. Maksudnya dalam kondisi ngantuk nonton film ini semakin merasa diunina bobokan. Karena di menit-menit awal sampai nggak lebih dari 50 menit, 30 menit lah, 30 menit sampai 50 menit itu terlalu apa ya? Terlalu Masih belum tahu kemana. Mungkin ingin menekankan di karakter si Johan de Vries ini. Iya. Karena kan ada sesuatu yang harus diangkat bahwa, dan itu bisa kebaca di akhir bahwa si Johan Vries ini punya ayah seorang Nazi iya. dan pernah melakukan pembantaian terhadap si siapa Yahudi ya, orang-orang Israel. Orang tuanya. Ya, orang tuanya Johan Vries itu dia adalah seorang Nazi. Dan dia tidak bisa menerima itu sampai dia akhirnya membenci ayahnya. Ya, trauma gitu ya. Ya, kayak trauma. Dia nggak mau punya ayah yang dianggap sebagai genosid atau orang yang memusnahkan satu kaum, satu etnis gitu. Dan itulah yang nanti akan jadi turning point di konflik yang akan dia jalanin pada saat di masa-masa akhir cerita. Dan perubahan karakter si Johan Vries itu yang awal-awalnya dia lugu, terus masih punya hati nurani gitu lah. Jadi ikut-ikutan gara-gara si Iya. Jadi karena pemicunya dari situ. Karena dia setiap hari disuguhkan dengan adegan-adegan kekerasan, dan ini juga sama sebetulnya sebagai edukasi juga nih buat teman-teman, bahwa kita kalau misalkan disuguhin terus adegan-adegan kekerasan, itu lambat laun akan terekam dalam memori dan kita bisa saja mengalami hal seperti itu. Iya. Itu makanya di dalam kita dihilangkan dengan bentak-bentakan seperti itu karena akan mempengaruhi kesehatan mental. Ya. Gitu. Kita nyambungnya ke situ. Jadi nggak boleh ospek nih. Oh boleh. Maksudnya perlakuannya tuh jangan sampai kayak zaman kolonial banget gitu kan. Benar. Waktu gua dulu kan sampai dari mulai jalan raya besar sampai ke kampus yang kira-kira hampir 2 kilo itu harus merayap gitu kan. Udah merayap ditendang lagi. Kemudian habis ditendang disuruh guling-guling gitu kan. Nah itu sebetulnya ya kolonial banget gitu kan. Zaman kolonialisme banget. Ya balik lagi ke film. Nah yang menarik di film ini, kita tuh awal ngerasa kalau si Westerling ini akan jadi pahlawan sebenarnya. Ya. Jadi kamu tahu mereka panggil aku apa? Ratu Adil. itu benar-benar awal film tuh sebelum kan 30 menit awal belum ketemu Westerling, masih pengenalan tokoh si Johan itu. Nah, terus pas udah ketemu dia dikenalinya dengan cara apa yang nunjukin sifat baik-baiknya dia tuh. Nah, terus jadi ngegiring opini bahwa nih orang baik nih, bakal jadi penyelamat nanti di akhir. Taunya pas itu wah ceder. Aduh. Ya, kita bicara tentang Westerling ya. Iya. Raymond Westerling. Di situ tidak disebutkan Westerling tapi nama panggilannya langsung Raymond ya. For your information, itu tuh adalah tokoh asli ya. Tokoh asli ya. Tapi film ini bukan film biopik atau bukan film biografinya Westerling, bukan. Difiksikan. Ya, difiksikan. Di si tokoh utamanya tetap si Johan de Vries. Jadi tokoh Westerling ini adalah tokoh yang terkenal membantai 40.000 orang Indonesia, 40.000 orang Indonesia di Sulawesi Selatan. Itu, dan bahkan lagunya juga kan ada
lagu Iwan Fals Pesawat Tempur salah satu liriknya gimana? Nah. Westerling tersenyum, nah gitu kan. Gitu itu diabadikan dengan itu. Jadi ada ketika nembak itu dia sambil senyum, bunuh orang itu sambil seri gitu. Oh, psikopat gitu. banget. Psikopat banget gitu kan. 40.000 gila bro gitu kan. Bener. Dan digambarkan bahwa si Westerling ini kejam banget di film ini. Dan ini dapat protes dari anak-anaknya, dari keluarganya. Bahwa bapak gue tuh nggak sekejam itu loh gitu loh. Kalian tidak tahu itu aja. Lu nggak tahu, gue udah risetnya 4 tahun loh ini. Oh iya. Riset si Jimmy Taihiti ini. Oh sutradaranya ya. 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun ya. Jim Taihutu Ya. Jim Taihutu itu risetnya dalam banget. Tapi tapi diprotes juga sama keluarganya Westerling bahwa bapak gua nggak sekejam itu gitu. Dan ini juga film ini dapat reaksi juga dari masyarakat Belanda dan sebagian besar ngerasa bahwa film ini terlalu berlebihan, diprotes karena memang lebih memihak bahwa Belanda itu kejam banget gitu loh. Bahwa Belanda ini bangsa penjajah yang nggak jauh beda dengan Nazi gitu, nggak jauh beda dengan Jerman ketika melakukan genosid terhadap Israel, terhadap Yahudi kayak gitu. Nah si Westerling ini memang sampai terjadi ketika selesai itu pasukan khususnya kan. Setelah selesai pasukan khusus dikirimkan ke Sulawesi, pembantaian 40.000, si Westerling kembali ke Jawa tahun 47 tahun berapa gitu ya. Itu dia kerjasama dengan tentara Darul Islam. Ya, DIT. Dia punya pengikutnya sampai 500.000 orang loh. Ya. Baru tahu. 500.000 orang kemudian bikin pemberontakan, angkatan perang, bikin angkatan perang sendiri. Namanya Angkatan Perang Ratu Adil. Oh, itu iya, APRA. Nah, makanya kita dikenal ada pemberontakan APRA gitu kan. Otaknya si Westerling itu. Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, setelah itu oleh Belanda ini orang ngaco nih gitu kan. Ini orang ngaco banget nih. Sebetulnya ngapain sih maksudnya? Memang dia nyusup gitu kemudian untuk memecah belah juga sebetulnya tugasnya. Tapi karena memang terlalu liar gitu ya. Dilihat sendirilah ketika di adegan-adegan kayak gimana dia seenaknya aja kan. Karakternya kan kayak gerasa gerusu gitu. Tapi penuh perhitungan. Cuma pada saat itu karena melihat gerak-gerik Westerling ini akhirnya dibalikin lagi ke Belanda. Nah, sampai penasaran saya lihat ini Westerling dulu meninggalnya kenapa ya gitu. Kalau nggak salah katanya ini sih penyakit jantung. Jantung gitu. Ya. Tapi di film ini beda. Di filmnya beda pokoknya. Tapi sekali lagi bahwa film ini bukan film biografinya Westerling. Bukan. Cuman film tentang tokoh apa? Johan de Vries yang datang ke Indonesia. Hindia. Mereka mengenal kita itu Hindia. Untuk melawan pemberontak. Ya. Kita disebutnya pemberontak, orang pribumi disebutnya pemberontak dan kita teroris. Menyebut dia pemberontak. Penjajah. Enggak, kita menyebut mereka penjajah. Mereka menyebut kita adalah teroris dan pemberontak. Nah, itulah yang saya bilang tadi di awal bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Oke. Ini kayaknya pada ngantuk banget nih kemarin ada habis nonton ini nih. Rating ya. Langsung rating. Apa dulu? Dulu Pik. Filmnya ya menurut saya sih filmnya ya cukup bagus untuk ditonton dan juga menarik sih soalnya kan ini ada film tentang apa namanya perjuangan bangsa tapi bukan perjuangan bangsa Indonesia loh. Maksudnya film tentang peperangan latar belakang perang di Indonesia masa transisi kemerdekaan yang dari sudut pandang berbeda dari sudut pandang Belanda gitu. Jadi cukup menarik sih. Ya. Silakan nilai. Nilai. Langsung nilai nih. Boleh langsung. Nilai sih 7 aja. Cukup. Ya, oke. Kalau saya sih terselamatkan dengan ending yang cukup mengagetkan ya. Tapi saya belum paham gimana itu maksudnya. Kenapa bisa ya seperti itulah. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ada sebuah penyesalan dan bentuk penyesalan itulah dengan apa yang dilakukan oleh si Johan de Vries di akhir film tersebut gitu. Kaget juga pas lihat ini. Yang kita nggak berpikir seperti itu, nggak banget.
kan kita berpikir bahwa itu adalah sebuah revenge gitu ya. Pembalasan dendam terhadap dia yang tidak suka banget tentang genosida dan pembantaian. Tapi ternyata ya itu tadi akhirnya seolah-olah bahwa Belanda itu minta maaf dengan diwakili di si tokoh De Vries ini, kemudian dengan cara ya itu tadi. Apa coba? Nggak usah diceritain lah. Nonton aja di Mola TV. Jadi karena saya terselamatkan oleh ending, meskipun di awal juga ngerasa terlalu lambat untuk ngikutin temponya terlalu lambat untuk diikutin. Ya, Cuma ketika sudah masuk di babak Westerling diberangkatkan ke Sulawesi, dari mulai situlah dinamikanya mulai kerasa gitu, sehingga saya coba kasih 7,5 gitu. Ya. Kalau untuk teknis sih emang bagus sih Ada teknis yang berbeda loh. Kalau kalian teliti kemarin waktu nonton, antara syuting di set di Indonesia dengan set di Belanda itu beda warna. Iya, beda warna. Beda warna. Ada warna Eropa dan warna Asia. Iya, warna Asia kelihatan tropis banget. Iya, enak gitu dilihat matanya. Dan warna Eropanya kerasa lebih agak abu-abu dikit kayak gimana gitu ya. Dan itu konsep yang cukup bagus juga gitu. Di balik selain dari tadi flashback bolak-balik kayak gaya-gayanya filmnya Nolan. Flashback. Ya, ente. Kalau gue sih karena tadi udah sebutin, mungkin alasan-alasannya udah sebutin semua, jadi langsung aja rating 7 sih sama 7 ya. Okay. Karena mungkin titik menariknya itu kalau dari saya nangkapnya cuman kayak ada film tentang perspektif yang lain gitu. Ada film tentang perjuangan yang ngambil perspektif orang yang lain gitu, pihak lain. Terus ya itu tadi yang ending sebenarnya iya menarik juga sih ending itu. Jadi ya kesannya semiotikanya seperti itu gitu. Nah, jadi tapi karena di awal nih sudah terlanjur jenuh nonton gitu. Jadi ke pertengahan juga pas dibawa naik itu kayak berasa jenuhnya itu masih belum hilang gitu. Terus scene tegangnya paling pas ditembak tuh temennya. Oh iya, itu benar yang Werner ya. Yang lagi dia ngakak gini tiba-tiba di sungai ya. Ya itu satu spoilernya tuh. Tapi ya itu sih yang mungkin salut orang-orang Indonesia, ternyata zaman dulu tuh ditakuti juga sama Iya, betul. Mereka takut oleh kita gitu. Karena dibilang di situ keluar tengah malam kemudian menghilang. Gerilya. Iya itu. Gerilyanya kita pada saat itu. Nah, kemudian ini kita menjelang 3 hari menjelang kemerdekaan. Tahun 77. Apa namanya? Ulang tahun yang ke-77. Udah tua juga ya, udah 77 tahun. Perasaan baru kemarin 17 Agustus 1945. Baru kemarin. Sekarang sudah 17 Agustus 2022 gitu. Kalau misalkan nih melihat film-film perjuangan Indonesia yang pernah kalian tonton, yang Lulu tonton, dan bandingkan dengan film yang dibikin apa? Yang sekarang ini sama si Jim Taihuttu. Gimana menurut kamu? Soekarno lah, kemudian Sudirman, kemudian film-film tentang kemerdekaan atau tentang perjuangan bangsa Indonesia yang pernah dibuat. Kalau saya memorable film Merah Putih sih. Soalnya trilogi Merah Putih ya. Iya, trilogi Merah Putih, soalnya setiap 17 Agustus tuh suka di setel di TV. Dan dan itu epic banget pas waktu kecil lihat nonton. Perang bagus. Waktu tahun segitu tuh bagus banget. Menurut saya film peperangan itu yang paling bagus sih. Dan yang kedua itu Cut Nyak Din ya. Yang remaster sekarang udah ada tuh. Itu juga bagus. Di Pusbang Film ya? Iya. Di Pusbang Film. Terus sendiri? Ya sama aja gitu, berawal dari kecil nonton film-film perjuangan. Biasanya kalau di saya itu suka ada screening, Pak. Screening, tapi screening yang
biasa gitu. Layar tancap lah. Layar tancap. Nah biasanya diputerin film-film kayak ya itu tadi Cut Nyadin, Merah Putih, atau G30 SPKI maksudnya. Iya. Tentang kemerdekaan gitu. Tapi kan ya, temanya sama perjuangan gitu loh. Nah itu sih. Itu film-film yang bikin. Ya, enggak maksudnya tadi antara produk-produk film produk-produk Indonesia yang sekarang dengan yang di OS ini kalau mau dibandingin, apakah Indonesia udah sejajar dengan film-film luar, dengan film yang kemarin itu 1947 ya? Kadet. Enggak, yang dari luar itu yang mau dapat Iya. itu dari DOP terbaik. Yang one shot ya? Yang seolah-olah one shot. Iya, seolah-olah. Nah, 72 atau bukan 1917. Nah, itu gimana menurut kalian? Kalau saat ini sih masih belum ya dari segi teknis, tapi kalau dari segi ciri menurut saya udah banyak sih. Ini kita ngomongin film perjuangan aja Pak seluruhan. Perjuangan aja. Perjuangannya kita ngomongin perjuangan dulu. Mumpung lagi 17-an. Iya. Kalau perjuangan sih ya sama kayak tadi. Jadi kalau secara teknis masih kurang gitu. Mungkin karena belum ada produk-produk baru yang film-film project baru yang ngomongin tentang perjuangan lagi belum ada. Apakah film perang itu harus ada perangnya? Enggak juga. Menurut lu sendiri kan jadi jenuh banget kan? Iya. Ketika sebuah film perang, tapi dari mulai awal sampai akhir itu minim perangnya gitu. Memang bawa senjata, kontrol kesana kemari, monitoring daerah, tapi nggak perang-perang gitu. Baru ada tembakan itu di menit ke 30 sekian. Iya. Apakah film perang itu harus selalu ada tembak-tembakan? Menurut sebagian orang sih ya emang harus sih. Iya. Oke. Soalnya ya rata-rata orang mau lihat film perang tuh ya dilihat ya perangnya gitu. Yeah. Cuman tapi ada juga sih yang kayak tadi disebutin nggak minim perangnya juga tetap masih suka. Nah, gitu sih. Iya, tapi hal menarik ini. Hal menarik, kameramen kita tertidur. baru sadar. Aduh. Halo. Iya. Lagi film mungkin karena kita di awal kesugesti ya sama kata perang, jadi mungkin kita sama kata perjuangan gitu. Perjuangan kan identik banget sama perang. Jadi pas kita tahu wah ini ada film tentang perjuangan. Tapi ada sih film perjuangan yang enggak ini. Tapi kan kita mensugesti diri kita sendiri bahwa perjuangan itu identik dengan perang dan kita ngarep bakal ada scene perang di situ. Jadi mungkin itu sih yang bikin. Jadi kesimpulannya adalah bahwa film perang harus tetap ada perangnya, minimal ada jelegur-jelegur gitu ya. Ya itu yang membuat ini daya tarik Oh gitu ya. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Gak tahu sih. Ya mungkin. Oke. Ya tapi ya terlepas dari itu semua, memang ya saya juga ngerasain seperti itu sih. Kita butuh struktur dramatik yang naiknya asik, turunnya juga asik gitu kan. Harus perfect banget gitu. Saya jadi penasaran sama 1947 gitu. Belum nonton. Saya harus nonton nih. Kayaknya di mana ya saya nontonnya ya, karena memang itu juga sudah tahun 2020-an kan. Ini film yang ini tahun berapa? 2020 ya. 21. Kadet dulu atau ya ini dulu? Dios dulu. Kayaknya Dios dulu. Ya, Dios dulu tah. Oh gitu. Kurang tahu sih. Barangan mungkin. Ya, mungkin barangan. Ya mungkin kalau misalkan ada waktu kita coba sediakan waktu besok atau kapan untuk nonton 1947, Kadet 1947 tentang pilot pesawat tempur. Dulu juga ada kalau nggak salah Dede Yusuf yang mainnya, atau apa judulnya lupa lagi ya. Udah lupa lagi deh. Kayak Top Gun-nya Indonesia gitu kan. Top Gun-nya Amerika kan keren banget. Dan ini ada Top Gun di Indonesia dulu tuh. Ya udah gitu aja deh, kayaknya udah hampir 30 menit kurang. Kita udah obrolin tentang hari ini. Episode kali ini kita tentang film The Oz dari juga, apa namanya sutradaranya Jim Taehutu. Oke, buat kamu yang belum nonton, kamu bisa nonton di aplikasi berbayar yang ada di internet.
Walaupun tadi udah disebutin tapi nggak disebutin lagi soalnya nggak di endorse lah. Udah minggu kedua. Belum ada yang. Nanti kita sediain, ini masih kosong ya. Kalau misalkan ada yang mau endorsement atau mau produk placement, silakan bisa di tempat kosong ini. Ya. Ada nomor admin yang nanti akan dituliskan. Jangan lupa juga untuk like, komen. Dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan juga lupa, apalagi tuh Saweria. Yang mau nyawer silakan. Kalau mau nyawer obrolan kita boleh di saweria.co/rfa29. Ada nanti di ini ya, deskripsi. Oke, makasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Prokasma Bincang Film RFA. Prokasma, program podcast kita semua.